Raka Buming Raka. Mbak penasaran nggak? Apa? Konsultan saya siapa? Nggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau nggak siapa? Nggak tahu ya. Nggak ada yang tahu. Enggak, kenapa? Nggak, banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia. Kalau nggak tahu Ya ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Enggak. Sehat-sehat Mas Gibran? Sehat. Pokoknya setiap kali ketemu Gibran selalu saling ngerjain. Tapi ini udah kemajuan. Biasanya aku tanya apa jawabnya biasa aja. Kayaknya banyak yang belum kenal deh. Ini samping saya yang mungkin banyak yang belum tahu siapa sesungguhnya Gibran Rakabuming. Kira-kira banyak yang tahu nggak? Iya, saya nggak terkenal sih. Yang terkenal bapaknya ya? Yang terkenal adik saya. Kasihan, enggak, kakaknya juga terkenal kok. Ya lumayan lah. Buktinya kalau nyari di Google Gibran Rakabuming keluarnya macam-macam. Mas Gibran, Iya. kita kan topiknya Republik Digital. Masih ingat nggak usia berapa Mas Gibran pertama kali kenal internet? Atau pas lagi momen apa gitu? Kalau tahu internet sih dari SD. SD. Kalau sosial media sih mungkin dari pertama kalinya muncul Friendster atau MySpace. Wis anak Friendster. Ya ini adanya kan cuma itu Mbak waktu itu. Nama akunnya apa waktu itu Friendster? Nama asli kok. Oh nama asli. Iya. Kirain pakai nama-nama apa gitu. Enggak, saya nggak pernah aneh-aneh kok. Kayaknya aneh-anehnya kalau di sosial media aja ya. Oh itu yang aneh-aneh adminnya berarti. Yang waktu itu selfie sambil ngaca-ngaca tuh Mas Gibran apa admin? Nggak pernah selfie sih. Semuanya admin. Semuanya Mas? Iya. Masa sih aku udah GR waktu itu disapa-sapa itu juga admin? Admin semua. Aduh, sedih banget. Iya. Tapi yang jelas seru kalau ngikutin Mas Gibran di sosial media. Kita sampai ngumpulin loh tweet-tweet Gibran Rakabuming Raka yang nyeleneh-nyeleneh. Pokoknya malam ini aku balas dendam aja. Nggak pernah nyeleneh. Nggak, mungkin setelah ini kita evaluasi ya Mbak. Mungkin adminnya saya tegur lah. SP1. Mau di SP1? Iya. Tapi yang terakhir beneran tuh marah. Apa? Terakhir beneran marah. Saya nggak pernah marah. Itu tadi tulisannya emosi. Kalau di dunia maya tuh jangan emosian Mas. Nggak pernah emosi. Iya. Emangnya itu emosi? Enggak. Wes. Kalem terus ya. Enggak. Adminnya yang emosi. Tetap miminnya yang disalahin. Yang juga sempat diomongin orang di dunia maya adalah yang ini. Kita lihat yang ini juga. Aku pokoknya ngerjain aja malam ini. Gitu. Nah ini Mas. Ketika Mas Gibran pakai kaos tenggelamkan Bu Susi. Kapan ya itu ya? Itu masa lali Thomas. Iya. Itu muka Mas Gibran kok lempeng terus ya? Enggak, ini nganterin apa ya? Acara sneakers tapi yang belanja orang tuanya, Mbak. Oh itu yang belanja Pak Jokowi? Iya. Oh nggak beliin anaknya? Enggak. Oh. Maksudnya pakai kaos itu apa Mas? Saya tuh sangat ngefans banget sama Bu Susi. Makanya saya bikin kaosnya itu atas seizin Bu Susi juga. Oh izin. Iya. Terus dijual kaosnya? Iya dijual tapi ada saya sisihkan beberapa untuk Untuk beli motor? Enggak. Enggak. Untuk apa? Yang konkret Mas? Ya kalau sodako nggak perlu konkret, Mbak. Ntar dikira ria. Gitu ya Mas? Ya saya ngefans sama Bu Susi. Dan kita juga sempat nanya Bu Susi soal kreativitas Mas Gibran dan teman-teman. Saya tahu bukan Mas Gibran, ini teman-teman Mas Gibran yang Oh iya, saya cuma nyuruh-nyuruh. Iya kan ngomongnya gitu ke aku teman-teman, tapi aku mensupport. Kita sempat nanya ke Bu Susi, Iya. betul nggak? Saya mau minta pertanggungjawaban. Jadi kita cek ke Bu Susi, ini jawaban Bu Susi. Ya, dia bangga juga. Apalagi putra Pak Presiden yang bikin kaos dan dipakai kan. Yang tidak menghargai penenggelaman kapal, saya tenggelamkan. Mas Gibran juga bikin kaosnya. Dan saya pikir tenggelamkan di sini kan juga sedikit patriotik untuk negara. Kalau anak muda punya semangat patriotisme untuk negara, bagus. Ayah enggak dong.
Ada tanggapan Mas? Nggak usah. Nggak ada? Biasa aja? Ya biasa sih. Udah nunggu-nunggu dari tadi keluar. Ya, ini loh, yang jadi presiden tuh bapak saya, bukan saya. Saya itu cuma anak presiden. Cuma anak Ya, presiden? cuma anak presiden. Jadi ya ini saya cuma menjalani aktivitas saya sehari-hari aja. Kuliah, selesai kuliah, kerja, terus nikah, ya udah gitu aja. Cuma anak presiden? Tidak ada yang istimewa ya? Dari anak jadi anak presiden itu tidak istimewa? Ya kalau saya udah menjalani 1 tahun sih ya gini-gini aja. Saya nggak Biasa merasa- aja? Biasa aja sih. Tidak sama sekali tidak ada hal yang dirasa istimewa jadi anak orang nomor 1 di negeri ini? Biasa aja sih. Kalau masalah pas pampres dan segala macam itu kan udah protokol ya. Tapi lebih dari itu biasa aja sih menurut saya. Pas pampres itu maksudnya itu bagian dari efek begitu ya? Efek Iya. menjadi anak presiden jadi ada pas pampres. Iya, iya. Tapi itu pun tidak mengganggu aktivitas. Berapa banyak sih Mas pas pampresnya kalau anak presiden tuh? Kalau saya ada 3. 3. Kemana-mana Mas Gibran pergi, Mas Kaisang pergi, Mbak Ayang pergi harus selalu ada mereka? Harusnya selalu ada. Harusnya? Iya. Prakteknya? Prakteknya enggak, saya sendiri. Kenapa? Nah, teman-teman semua, kembali lagi di channel saya NKRI Harga Mati. Nah, teman-teman, sekarang kita akan bahas di mana Rosi dan Najwa memberikan pertanyaan kepada Gibran. Nah, sedangkan wapres kita saat ini menjawab begitu tidak tepat dan tidak ya jelas seperti anak yang baru sekolah. Nah, teman-teman, mari kita bahas bersama. Beginilah wapres sedih, hancur, malu, kecewa, turunkan jabatannya segera. Itu mungkinnya kalau jadi wakil presiden dipaksakan semua, kacau balau jadinya, banyak di luar sana yang pantas untuk dipilih. Amit-amit, dosa apa negeri ini dulu ayahku berjuang taruhan nyawa, ujung dapat pemimpin kayak gini. Ini akibat dari gerombolan penjabat bangsa yang meloloskan anak ini jadi capres. Muak aku lihat negara ini, bubarkan negara ini. Jangan dipelihara orang kaya begini, bikin negara hancur. Masih banyak orang yang pintar. Sedih gue kok bisa negeri tercinta ini punya seorang wapres seperti dia, apalagi jika membayangkan wapres-wapres terdahulu seperti Bung Hatta dan B.J. Habibie. Asli gue malu negara sebesar ini dengan 200 juta lebih rakyat, tapi kenapa harus bocah plonga-plongo yang dipilih? Apa di negeri ini sudah nggak ada orang pintar yang lebih berintegrasi? Gibran ini ngomongnya selalu nggak nyambung. Malu aku punya wapres seperti ini. Lagi kenapa lu suruh gue nanya? Di balik terpilihnya Fufu Fafa, ternyata ada orang tua yang luar biasa tega menjerumuskan anaknya. Ada orang tua yang di luar biasa tega menunjukkan anaknya yang kosong, ditanya apa jawabnya, entahlah. Lebih baik mundur daripada nggak bisa kerja. Dosa apa rakyat Indonesia dapat wapres kayak gini? Ini ambisi Prabowo, pengen jadi presiden, jadi bisa didukung penguasa, padahal dia tahu kualitas wakilnya. Sudah saya gini banyaknya yang pintar-pintar, kok bisa kayak gini? Yang dapat ini takdir apa yang hukuman alam? Sangat cerdas sekali, isi kata-kata terbobot plus wajah yang berwibawa. Emang si Fufu Fafa ternak Mulyono nggak pernah gagal. Dia kagak salah, yang salah tuh yang mendukung dia sampai jadi wapres. Di mana mereka sekarang? Sopo sih sing milih Gibran? Kok tengok yo milih Gibran?
Nggak kebayang kalau ini orang ketemu orang idiot, dipilih oleh orang-orang idiot pula. Sudah hukum alam yang nggak bagikan magnet, betulkan, hahaha. Paling senang dengar Gibran ngomong seperti nonton lawak, bisa bikin senyum dan hati gembira. Nah teman-teman, dimana kita melihat ini komentar-komentar di bawah ini yang begitu menarik, dimana Rosa dan Najwa ini memberikan pertanyaan dan kepada wapres kita saat ini, dan wapres kita saat ini menjawab pelongo-pelongo. Nah seakan-akan Rosi dan Najwa ini bingung dengan yang dijawab oleh wapres kita saat ini. Nah teman-teman, masih banyak komentar-komentar kawan-kawan di bawah ini. Mari kita bahas bersama. Gibran jadi saudara wak-wak Sony Kurniawan, kayaknya pas banget. Sial banget bangsa sebesar ini punya pemimpin sekelas beginilah, menjijikan. Aduh, uang negara dipakai untuk bayar orang ginian. Jawaban cerdas seorang pemimpin, tidak mau terjebak narasumber. Hancur lebur negara ini dan lagi sakit membebani APBN. Urat malu, tinggal dikit lagi. Mbak Rosi dan Mbak Najwa bertanya, tolong yang disimpel-simpel saja. Contoh 1, 2 atau 2, 2 sekian. Pelongo-pelongo kok diwawancarai? Sebetulnya Pak Prabowo tanpa Gibran pun bisa memang jadi presiden dalam pemilu, karena nilai jual Pak Prabowo tinggi, dipasangkan dengan siapapun yang bisa menang. Cocoknya jadi komedi aja enggak sih? Lumayan lebih banyak job. Kalau orang yang ada malu dan tahu nggak sanggup memimpin, pasti dia akan mundur. Semoga secepatnya Gibran secepatnya dimazulkan. Mundur aja, sadar diri dong. Kalau nggak pantas jadi wapres, terlalu dipaksa. Mudah-mudahan Prabowo panjang umur, sehat walafiat. Saya saja yang nggak pilih Gibran dan malu lihat orang kayak gini, apalagi yang memilih pendukungnya, itu pun kalau bertakar sehat. Karena gaya komunikasi saya tidak seperti orang biasa, melainkan orang seperti liar. Saya rasa Rocky Gerung lebih kompeten ketimbang Fufufafa. Yang kayak gini bisa jadi wapres pilih rakyat. Gibran kalau ditanya jawabannya nggak nyambung, karena isi kepalanya kosong jadi hampa. Nah teman-teman, dimana komentar kawan-kawan di bawah ini ya semuanya sangat-sangat menarik, dan dimana kalau kita pertimbangkan sebenarnya wapres kita saat ini mungkin belum cukup untuk dipertanyakan atau diberikan jawaban. Nah teman-teman semua, mari kita simak video berikut ini. Sampai di sini channel kita tunggu channel berikutnya. Salam NKRI, harga mati batu.